Malam Bu, dengan Ibu siapa Bu? Malam. Ibu Suhaima. Ibu Suhaima. Ya. Ini di Huntap Bu ya? Ya. Kita ada di Huntap, begini keadaannya di Huntap. Ya. Sudah berapa lama di sini Bu? Sudah tahun berapa Pak ya? Pokok sudah 4 tahunan. 4 tahunan ya? Iya. Jadi syukur ya cepat dapat Huntap. Alhamdulillah. Sebelumnya di mana Bu? Di Tondo Pak. Tondo. Bawah situ. Nampak. Tondo nampak. Pesisir, pinggir Iya, pantai. pesisir, pinggir pantai. Oh, rumah waktu itu hilang, kena Hilang, tsunami. bersih. Semua harta habis Pak. Keluarga? Keluarga alhamdulillah Suami selamat. Anak berapa Bu? Satu waktu itu Pak di rumah, iya selamat. Selamat. Ya. Oh, kalau boleh tahu Bapak profesinya apa? Maksudnya Profesi, pekerjaannya? kerjaannya nelayan. Oh, nelayan. Nelayan. Jadi hari ini Bapak ke laut? Laut. Tetap sebagai nelayan sampai Iya. sekarang? Iya. Kelompok atau sendiri? Sendiri. Sendiri. Kadang-kadang sama kemanakannya. Proses dapat rumah ini susah tidak Bu? Tidak juga, Dapat yang penting ada surat-surat sudah. Surat-surat kan hilang? Iya, tapi kan waktu itu dibikin lagi Bikin secara lagi. anuan itu Pak dari kelurahan itu. Lurahnya masih. Iya, di bawah sini. Kantor lurah tidak hilang? Di mana kantor lurah? Di situ di bawah. Oh, di bawah. kelurahan Tidak itu. kena tsunami? Tidak. Tidak ya? Tidak. Jadi bagaimana Bu? Nyaman di sini? Ya, Senang? alhamdulillah nyaman. Besar mana dengan rumah yang lalu? Ya besar di bawah Pak. Besar di bawah ya? Ini berapa kamar Bu? 2. Oh, 2 kamar ya? Ya, coba Bapak lihat periksa. Penghuninya berapa Bu? Penghuninya Suami, anak? 3. 3 ya? 5 semua Pak. 5, dengan cucu tidak? Iya. Oh, dengan cucu. Iya. Iya. Jadi masih ada urusan selanjutnya setelah sertifikat sudah dapat? Alhamdulillah dapat. Oh, sudah dapat ya? Pertama Pak. Kami Pertama. dapat ya. Ini namanya apa Huntap? Apa namanya? Oh. Bunda Suci. Oh, Bunda Suci. Bunda Suci ini Oh, iya. bantuannya ini. Ya. Boleh kita lihat-lihat ini Bu, di depan saja, tidak usah ke dalam. Boleh. Jadi begini Bu ya keadaannya. Iya. Dari sini Iya. batasnya, terus depan. Jadi halamannya segini Bu ya. Iya, halamannya. Dari sini Bu kita bisa Ini Pak. lihat. Tidak usah Bu, dari sini kamar ini ya. Iya. Kamar. Ini bahannya apa namanya bahannya? Kasibor. Kasibor. Oh, anti gempa. Anti gempa. Jadi selama sini pernah ada gempa? Pernah rasakan? Belum. Belum ada yang besar lagi ya? Belum ada. Oh. Alhamdulillah. Tetangga di sini Bu, tetangga orang-orang dari Tondo juga, dari Iya, dari Tondo. ada dari- tetangganya lalu yang sebelum Ini Pak. Ini. Oh, tetangga Iya, tetangga yang di bawah. di bawah. Kalau lain-lainnya dari Perumnas. Dari Jadi Ibu yang dulu pinggir pantai, Iya. Pantai, Sekitar 10 meter Pak. 10 meter dari pantai ya? Pantai. habis semua rumahnya. Habis. Oh iya. Habis. Mari Bu. Itu garasi sudah ada tambahan ya? Garasi. Cara tidak bagus Pak. Garasi. Sudah Bu, sini aja Bu. Iya. Jadi Bapak ini pukat ya? Iya, Pukat Pak. profesi sebagai nelayan. Iya. Tidak takut dengan laut. Tidak. Oh. Ya, oke Bu. Selamat. Terima kasih. Iya. Ada yang mau disampaikan acara malam hari ini dengan Pak Marcel? Sudah cukup sudah. Oh iya. Jadi atas nama Pak Marcel juga kami terima kasih sudah disediakan tempat untuk pertemuan malam ini. Terima kasih Bu. Selamat Iya. malam. Terima kasih. Yang mana dari Partai Perindo, saya kemarin dipilih dari Palu Selatan. Nah, saya bukan menjadi cuma anggota DPR Kota Palu Selatan, tetapi saya menjadi anggota DPR Kota. Ya, di sini saya akan memberikan suatu materi. Apa sih sebenarnya anggota DPR ini? Apa perannya? Ya, selalu saya kalau diajak sosialisasi, ini yang terpenting saya lakukan. Karena tahun-tahun sekarang ini tahun politik. Saya bukan datang berkampanye, tetapi saya memberikan edukasi terhadap masyarakat bahwa ke depan ada pesta rakyat
yang mana kita harus memilih wakil kita yang duduk di parlemen, yang kita tahu tugasnya apa. Siapa tahu di masyarakat sini apa tugas sebenarnya anggota DPR yang kalian pilih menjadi wakil kalian. Ada? Bicara, kita sharing saja. Di sini saya sharing. Ya. Atau cuma karena instan. Kemarin memang masyarakat mungkin di sini sudah memilih kemarin ya, memilih di sini belum ya, baru tahun depannya. Nah banyak, apakah masyarakat di sini sudah berdomisili di sini, KTP-nya sudah dialihkan semua di sini? Sudah sebagian, yang lain masih di tempat kejadian ya, masih pengurusan. Nah sekarang saya katakan bahwa wakil yang kalian pilih itu tugasnya ada 3 hal ya. Pertama apa? Kesehatan, kedua kesejahteraan, dan ketiga pendidikan. Tapi hari ini kalau saya tanya yang kemarin siapa di Baluar kemarin, tahu nggak pilih siapa? Kalau dari Baluar siapa yang dipilih? Tidak ada yang tahu. Ya, di tingkat provinsi ada nggak tahu? Nah, tahu nggak apa yang didapati anggota DPR tiap tahun? Adalah aspirasi. Aspirasi itu apa? Pikiran, tetapi dibentuk dalam satu anggaran. Saya semenjak 2019 masuk DPR Kota sampai 2020 kami belum mendapatkan apa-apa, karena program yang masuk di tahun itu, program yang masuk dari 2018 ke 2019 ke 2020 itu masih programnya anggota DPR lama. 2 ke 2003 dan tahun ini banyak yang terrealisasi dengan program KUB, UMKM dan pemberdayaan. Itu semua dari dana aspirasi. Tujuan apa anggota DPR itu? Dari mana mensejahterakan rakyat? Itulah tugas kami dari dana aspirasi. Tapi banyak anggota DPR hari ini saya katakan, banyak dana aspirasinya dia taruh di jalan. Untuk kepentingan apa? Fee. Saya tidak takut berterik di sini. 1 miliar anggaran kalau diturunkan di jalan itu bisa mendapatkan keuntungan anggota DPR 15% dari anggaran itu. Padahal kita tahu dia adalah wakil kalian, yang mana tugas utamanya adalah mensejahterakan kalian melalui dana aspirasi itu. Tapi hari ini justru masyarakat banyak berpikir yang penting saya sudah dapat beras 5 kilo dengan uang 100.000. Ke depan pasti ada serangan fajar. Saya juga akan maju, tapi saya tidak akan berikan serangan fajar. Saya berpikir kalau saya duduk berarti Allah yang memilih saya juga. Tuhan masih mau pakai saya di ranah itu. Dan hari ini saya tidak pernah takut, karena saya lahir bukan dari seorang politikus. Saya dari seorang pengusaha kecil. Saya punya usaha dulu cuma tukang bengkel. Kalau mobil ngecat sekota Palu ini saya berani tantang. Tapi saya mau pelajari diri saya semenjak saya membangun usaha kemarin. 10 jari saya ini menjadi tumpuan harapan saya. Iya, saya punya bukti. Setiap tahun saya anggarkan, saya punya anggaran ke pemberdayaan dan UMKM. Tapi yang lain, kalau saya mau buka-bukaan atau datang di rumah saya bukakan lembaran pokir semua anggota DPR, rata-rata semua di jalan. Nah sekarang saya tanya, apa kalian tahu pendapatan saya per bulan? Selama ibu umur dari 18 tahun sudah mencoblos orang, sampai umur mungkin ada yang 50, tahu nggak berapa gaji wakil kalian di parlemen? Ada yang tahu?
Nggak ada. Senang kalau saya bilang. Senang. Saya punya pendapatan 70 juta per bulan. Mulai dari perjalanan dinas saya, tunjangan-tunjangan saya, itu pendapatan saya. Karena saya merasa uang masuk di kantong saya setiap bulan, mulai perjalanan dinas, mulai saya punya tunjangan, semuanya apa semua, itu ada sekitar 70 juta. Kenapa ada anggota DPR yang sudah 2 periode tapi tidak pernah muncul di tengah masyarakat? Bahkan bantuannya tidak pernah tersentuh. Itu karena apa? Dia bermain serangan fair. Yang salah saya, bukan beliau, bukan anggota DPR, tapi masyarakat. Karena mau instan. Iya. Kenapa? Selalu bilang janji, yang bikin janji itu kalian. Kenapa? Selalu meminta kalau nanti ada orang, begitu ada pembagian beras berkerumun di situ. Betul tidak? Begitu mau hari raya, cari anggota DPR, ambil kendati berdesak-desakan cuma 1 lusin. Bagus kalau yang setengah apa itu, yang 0,800 mili, dia kasih yang 300 mili yang paling kecil, seakan-akan kita jadi pengemis. Sekarang saya tanya, mana tinggi pangkatnya, ketua atau wakil? Ketua. Ke depan kalau sehat-sehat enak. Kalau orang kasih semangat aja, bagus ekonomi. Ya. Tapi begitu 1-2 hari ke depan setelah kami 100, 3 anak sakit bakal. Tetangga tidak bakal. Namun saya banyak teman-teman. Besok 30 saya urus yang dari Mamboro. Anaknya sakit hari ini, saya suruh kasih masuk rumah sakit. Dia belum masuk dalam daftar kakaknya. Saya harus urus. Dia tidak punya BPJS. Saya harus urus. Kalau saya mau berdiri pada posisi dapil saya, siapa yang mengurus? Sementara saya tanya, mereka tidak tahu siapa yang dipilih kemana. Ada 2. Yang satu juga begitu, anaknya belum dapat BPJS KIS, harus saya urus. Dan doi 50.000. Ya. Begitu 5 tahun haule. Bahasa orang saya tidak tahu. Hah? Aku mau berubah. Nah, ada juga mungkin saudara-saudara saya di sini yang masuk UMKM-nya tahun depan, yang saya minta dari saudara-saudara saya yang sebagai koordinator, itu saya akan masukkan tahun depan. Kalau ada yang merasa bahwa itu cuma sekedar janjinya Pak Marcel, silakan keluar dari sini. Ada beberapa juga ibu-ibu di sini yang saya sudah berikan bantuan seperti catering, bawang goreng. Itu penting. Itu harganya berapa? 25 juta sampai 30 juta. Itu tidak dikembalikan. Tahun ini saya realisasikan ada laundry, ada apa semua, ayam kampung super, ada kambing etawa. Setiap tahun itu saya lakukan. Kalau 35 orang lakukan, sementara saya sendiri saja dari dulu 2 miliar saya pegang, ada 66 kelompok usaha tahun ini. Dari tahun lalu saya bahas dan tahun ini terrealisasi. Ada yang 100, Pak Angkat juga saya 119. Itu yang baru terbaca LHKPN. Itu setiap tahun kami melaporkan. Boleh tanya mungkin LHKPN saya punya harta berapa? Bukan berarti saya mau merendah hati, tidak. Ya. Saya pun juga punya sesuatu karena saya memang pengusaha bengkel kemarin, sekalipun cuma bengkel kecil, tapi saya sudah bilang pengusaha, dan saya tidak takut apapun yang terjadi ke depan. Masa jabatan 4 tahun berarti 43 tahun. Saya baru menginjak anggota DPR. Berarti pada saat saya memilih di masa umur 18 tahun, saya ada 20 tahun lebih juga ditipu. Iya.
Karena waktu saya membangun usaha harusnya saya bisa terima aspirasi itu, diperbantukan saya alat-alat bengkel. Dan hari ini ada sekitar 10 lebih bengkel saya bantu. Mulai dari dia punya kunci-kunci, kompresor apa semua, dengan anggaran 30 juta lebih per satu anggota usaha bengkel. Bahkan ada cuci motor. Itu pun satu saya tidak apa itu ya. UMKM. Kalau dana tunai itu cuma bisa dikasih 5 juta. Di atas 5 juta itu sudah harus dibelanjakan. UMKM itu bagi usaha yang sudah ada, dan itu bisa diterima perorangan, tetapi persyaratannya harus ada izin usaha dari minimal kelurahan. Misalkan ada pernah saya bantu beberapa kios, dia cuma jual pop ice tapi ada bangunan seperti ini. Dia butuh apa? Kulkas, freezer, bahkan dia punya etalase, meja-mejanya. Itu saya bantu 30 juta lebih, diisi full. Ya. Tahu sih deh, Sugili ya. Kami sudah ekspor. Kami sudah punya produk juga, ada namanya satu bakso sidat dengan daging kabayaki bahasa Jepang. Itu memang kemarin kami ambil bahasa itu karena model dia punya bumbu itu kami ambil dari sistem Jepang juga. Dan saya juga punya penampungan ikan. Jadi ke depan saya tidak takut. Itu memang usaha yang saya bangun untuk saya punya saudara-saudara. Kalian di sini juga kalau dipikir, saya kalau melihat lokasi Untak hari ini, contoh saya ambil di depan saya ini ya, ini pohon apa ini? Jambu. Jambu. Itu bisa dapat saya lihat ukuran 2x2. Kalau saya bertanya sama masyarakat, bisa enggak dalam 2 bulan itu dia bisa dapat jambu itu hasilnya 2 juta bersih? Enggak ya? Kalau saya taruh kolam 1 di situ, misalkan saya taruh kolam ikan, bersih Anda 2 juta, enggak syukurin ya? Cuma tahu kasih makan pagi dengan sore tanpa mengganggu aktivitas. Karena apa? Banyak tawaran-tawaran. Saya cerita sedikit masalah perusahaan yang ada di Morowali. Itu ada salah satu perusahaan namanya INIP. Karyawannya ada sekitar 70.000 karyawan hari ini. Saya berkomunikasi dengan teman saya pemasok ikan di sana. Itu setiap hari mereka makan ada 10 ton. Itu baru ikan, belum ayam, belum telur, belum beras, belum sayur, ya. Tapi hari ini pemasoknya dari luar. Saya tanya dari mana pemasok terbesarnya? Sulawesi Selatan, Manado, Gorontalo. Kita jadi penonton. 2 juta saya kasih dulu ya. Saya minta maaf karena terlalu banyak yang masuk. Mungkin ada yang dapat 3 juta, ada yang 2,5, ya. Saya cuma bisa bagi begitu. Jadi yang saya tawarkan kemarin 5 juta itu tidak bisa saya kasih karena dana saya sebatas cuma 2 miliar. Tapi kalau kita sama-sama betul bergandengan tangan ke depan, kita akan raih 7 miliar di tahun 2024 bulan 9. Kalau mau, kalau tidak apa-apa. Biar saya punya teman sahabat terdekat. Saya mau seperti itu karena orangnya saya komitmen. Jangan komiu seakan-akan datang mengemis. Oh kasihan saya. Hah? Begitu dicek kemarin tidak ada memilih. Kalau mau kasihan saya langsung balik pulang. Komiu kasihan di mana kita waktu berjuang? Cuma karena 100.000 komiu lari. Pilih saya di sana. Saya ke depan harapan saya, marilah
kalau kalian merasa keluarga kalian sejahtera, masalah kesehatan kalian dijaga, pilih yang tepat buat kalian, jangan asal pilih, ya. Oke, terima kasih, selamat malam, ya. Mungkin ada yang mau bertanya juga, saya persilakan. Dan selamat malam. Ya, silakan. Nama saya Ibu Siti Khotijah, tinggal di Blok Y 67. Pak, boleh menyimpang ya? Mungkin saya mewakili semua korban dari gempa kemarin. Mohon diperjuangkan Pak, kita orang punya lahan yang kena bencana, bagaimana solusinya? Karena sebagian kita mungkin rata-rata ambil uang bank. Jujur Pak, saya jujur dahulunya kan. Jadi saya kebetulan baru ambil uang bank, saya beli rumah baru 40 hari saya tinggali, terus bencana Pak. Jadi sekarang kondisinya maksudnya untuk angsuran masih agak kesulitan. Jadi apakah ada solusi itu rumah yang kena bencana, lahannya kita bagaimana nasibnya? Boleh diperjuangkan Pak? Boleh. Ya, perlu berat juga. Itu saja Pak, itu saja harapan kami. Maksudnya diperjuangkan kita orang punya lahan lagi. Yang lama yang bekas. Yang lama mungkin bisa. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, ini pertanyaan memang saya biasa katakan memang namanya lahan begitu itu masih boleh katakan hak dari masyarakat. Dan kemudian yang dikatakan zona merah ini sebenarnya selalu kita mengambil satu teori-teori dari luar, bahwa ini tidak bisa digunakan. Tetapi dengan adanya pemberdayaan yang saya lakukan, saya selalu berbicara dengan tim saya, bagaimana kalau tempat bekas likuifaksi ini kita bangun mungkin pemberdayaan di situ. Jadi tiap yang punya lahan itu bisa diberikan sesuatu untuk dia pergunakan untuk apa, jadi lahan apa, kebun apa. Tetapi pemerintah dulu menata dulu supaya jangan teringat. Mungkin diratakan dulu, baru dikapling, kemudian kita jadikan satu usaha agar seperti yang tadi dikatakan bahwa kita punya utang. Mungkin dari pemberdayaan itu atau satu usaha apa di situ bisa menutupi ya utang tadi, dan itu bisa menjadi hak milik dari masyarakat tersebut. Misalkan di Balaroa, kemudian di Petobo, itu kan kalau kita ratakan dulu dengan anggaran pemerintah, karena jujur saya katakan bahwa setiap tahun yang kami bahas itu ada 1,3 triliun, dan di situ memang PAD kita merosot sekali, 200 bahkan naik sedikit 300, itu seperti itu. Maka sebenarnya Prusda perlu diberikan suatu modal untuk bagaimana dia membuka satu lahan untuk pemberdayaan agar ekonomi masyarakat itu. Saya jujur, saya waktu ke Sleman, saya melihat PAD di sana itu 2 triliun. Padahal yang paling besar mereka itu pariwisata. Nah, sebenarnya lahan-lahan yang kita alami kemarin kejadian yang begitu dahsyat, bahkan saya pikir kota Palu mau tenggelam, itu pun sebenarnya bisa dimanfaatkan. Cuman kebanyakan, ya itu lagi salah kita juga. Kepala daerah kita pilih juga tidak pernah berpikir ke sana. Bagaimana lahan itu mau dijadikan apa? Sampai hari ini saya tidak tahu mau dibikin apa itu barang. Tetapi sebenarnya harusnya ada disiapkan anggaran ke sana untuk bisa membuat suatu hal di mana yang punya lahan itu memang mungkin bagi pemerintah mereka katakan itu sudah tidak bisa menjadi hak milik, tapi bisa digunakan untuk suatu usaha dalam arti pemberdayaan, mungkin bertani ya, atau apa saja, mungkin bercocok tanam situ. Tetapi jangan langsung disuruh ke sana, masih lihat rumah lagi, udah sedih lagi.
Harusnya diratakan dulu. Nah, harapan saya ke depan, tahun depan juga semua dipilih lagi kembali. Kalau kita bersatu, kita harus bilang. Itulah yang dibutuh dalam persatuan. Jangan jalan sendiri masing-masing. Kalau kita bersatu ke depan, siapapun yang mau maju kepala daerah, kita bikin kontrak politik. Kira kami punya lahan yang kemarin itu mau dijadikan apa? Ya kan? Kami di DPR ya sisa melihat apa pengeluhan rakyat. Dan memang saya selaku anggota DPR juga, sampai hari ini saya tidak pernah tahu mau diapakan itu lahan itu. Masalah pembicaraan itu, bagaimana lahan itu masih banyak masyarakat yang punya utang di situ. Pak, betul Pak. Ya, supaya pemerintah juga bisa berpikir. Ya, mungkin itu saya bisa jawab, Bu. Nanti saya coba. Ya, kalau masalah itu. Ya, masih ada lagi tadi angkat tangan. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Lu ketawa terus, Bu. Masih bertanya nih Pak. Assalamualaikum. Ya. Itu kan. Kenapa? Bagaimana Kak? Berubah. Belum ada ya? Iya belum ada. Yang lain. Sebagian ada, sebagian belum. Sebagian belum ada. Iya. Ini ya saya tanya Bu, pengurusan sertifikat ini yang keluarkan siapa Bu? BPBD? Ya? BPBD kan kota. Yang lain sudah keluar? Oh, ada tahapan. Iya. Tapi yang tahap 2 ini yang belum ada kepastiannya kan? Iya. Maksudnya ditanya itu yang tahap 2 ini kapan? Kami pun kemarin dari Pansus Rehab Rekon itu ingin jalan-jalan ke Huntap Tondo, karena banyak kami dapat informasi, banyak yang dapat tapi tidak sesuai dengan apa yang harus dia lakukan di administrasinya. Dan masih banyak juga yang saya dapati punya rumah, punya lahan, dia tidak punya sertifikat, mungkin tenggelam semua. Tapi saya coba nanti akan cari datanya di pertanahan, dan saya akan coba dampingi sampai dia bisa dapat rumah, karena ada juga pembangunan di Luduyu. Ya, itu saya akan dampingi. Jadi kalau ada keluhan masyarakat seperti itu, silakan datang di rumah saya, kita kongko-kongko. Hari itu juga saya langsung dampingi. Ya, kalau begitu nanti Bu, kalau misalkan ada hal yang Ibu rasa kayaknya ada permainan, datang berapa orang di rumah saya. Ya, oke. Terima kasih. Ya, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam. Mau tanya masalah, mungkin ini masalah tentang UMR Pak. Iya, saya kan miris melihat anak-anak yang mencari kerja. Selama ini, kenapa di Kota Palu ini masih sedikit sekali para pengusaha yang menerapkan UMR yang 31? Adanya cuma 1 juta, 1-2. Apa tugas Dewan itu, anggota Dewan juga yang mencoba koordinasikan dengan para pengusaha? Yang kedua, masalah kami ini kan selaku UKM berusaha, tapi masalah pemasaran kami masih sering terkendala. Masalah bantuan modal mungkin masih bisa kita dapat, tapi sesuai pemasarannya kami agak susah. Seperti saya punya usaha pisang salim, sudah berulang kali juga mengajukan ke dinas, tapi putus asa Pak, karena kadang tidak ada tanggapan. Proposal dibagi di tempat di dinas, di wali kota, tapi belum pernah ada realisasi untuk kami. Untuk bantuannya? Iya, masih bingung mau mengajukan kemana lagi sebenarnya. Padahal kami butuh modal, karena selain modal, pemasarannya kami itu tidak tahu mau kemanakan. Ya. Terima kasih. Oke. Masalah UMR tadi Bu, itu memang kadang kita melihat dari perusahaannya itu sendiri, ya. Karena berbeda dengan Jakarta, itu memang ada aturan-aturan. Kemudian kita biasa melihat dari perusahaan itu mungkin belum sanggup mengikuti aturan dari UMR tadi, ya.
Memang dalam aturan itu kayaknya mungkin di atas 10 orang itu sudah harus karyawannya dibayar sesuai dengan UMR. Tetapi mungkin ada hal-hal, tapi saya coba akan tanya di bagian pemerintahannya. Saya akan coba nanti, karena bulan 8 ini ada pembahasan dan itu menjadi satu catatan buat saya untuk tanyakan di bagian ketenaga kerjaannya. Ya, saya akan tanya. Kemudian masalah bantuan, ini saya tanya itu juga. Siapa dipilih kemarin? Ya. Ini sudah baru saya dapat kan. Nah, sebenarnya begini Bu, kalau ibu bawa atau biasa kadang di kelurahan ada namanya apa biasa kadang masyarakat mengusulkan sesuatu dalam rapat apa di kecamatan apa namanya? Musrembang. Itu tidak bakal akan banyak yang tembus. Karena apa? Itu program pemerintah. Dan kami pada saat program itu masuk kami bahas, kami bisa coret kalau kami tidak tahu apa tujuannya. Yang harus kalian minta bantuan itu kepada orang yang kalian pilih, karena mereka yang memutuskan. Dan kami memegang setiap tahun ada anggaran yang saya katakan tadi, aspirasi. Setiap tahun paling kurang 1 miliar tiap anggota DPR. Maka di Palu Timur sini, Mantikolore, itu ada 11 anggota DPR-nya. Di Palu Selatan 12 orang. Di Palu Barat 8 orang. Di Palu Utara 4 orang. Disesuaikan dengan jumlah penduduk atau pemilih di daerah dapil itu. Maka sebenarnya masyarakat itu harus meminta atau membuka atau membuat proposal itu bukan ke arah pemerintah. Kalau cuma ke dinas itu masuk di bawah kolom meja. Jelas itu tidak ada tidak. Tapi kalau Anda masukkan di anggota DPR, kalau dia kasih masuk tidak tersalurkan tahun depan, itu Anda bisa tuntut. Karena itu adalah hak kalian. Maka saya bilang, kalian pilih orang ke depan harus kalian kenal. Dia kenal pemilu, bisa pergi di rumahnya, bisa ditelepon. Ini begitu sudah duduk diganti nomor HP. Dia bilang, Pak, syukur ngoni kita sudah janji, orang lain belum sempat. Syukur ngoni kita janji daripada orang lain kita janji. Dia bilang kalau saya sudah naik, tahan mobil saya, walaupun di mana saya begitu lewat, itu naik, tahan, mana janji Pak? Saya kena tutup pas naik. Abang dia tanya, Pak, gimana Pak janji? Dia bilang apa? Ngoni bilang, syukur ngoni kita sudah janji, orang lain belum sempat. Kalau besok saya ajar ya, bukan kepada saya pun besok bisa katakan. Kalau ada anggota DPR sebentar datang di sini sosialisasi, bangun tenda, dikasih makan, kalau dia bagi anak, Pak Acut kasih tahu sebelum dia bicara, Pak kalau bisa saya suruh makan tuh orang ini Pak, semua melapar. Iya, uang rakyat. Bayangkan yang keluar di YouTube baru 4 tahun sudah doinya di kantong. Itu yang baru tercatat 13,7. Hei, tidak gila. Maka saya bilang, apa yang Ibu sampaikan tadi, masalah proposal itu jangan bawa kemana Bu, bawa ke kami, karena kami yang menentukan itu barang. Kalau ke dinas, kasihan juga dinas Bu, anggarannya tidak ada, paling sebatas anggaran yang ada di OPD itu. Tapi kalau mau bantu Ibu, harusnya cari anggota DPR yang Ibu pilih kemarin, minta. Lupa. Maka iya, bukan persoalan hari ini, tapi yang kemarin itu Ibu bilang kayak tembus-tembus. Iya. Ya, sekarang saya kalau mau hadapi ke depan, sekarang kalau saya semua ibu-ibu sini tanda tangan, saya tanda tangan di atas materi, bawa di notaris, disahkan notaris. Saya tidak main-main. Iya, saya tidak main-main. Kenapa saya takut?
haknya kamu, saya digaji 200 juta lebih. Nah, 7 miliar untuk kalian. Silakan. Saya perwakilan dari ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Jadi penyampaiannya ini Pak, mengenai dana aspirasi. Katanya kapan mau cair itu Pak? Sementara Bapak di bulan 9 2024 sudah habis masa jabatan. Jadi yang diragukan ini kapan katanya mau keluar ini uang aspirasi ini? Terima kasih. Secepatnya. Ya, begini Bu. Itu Ibu kalau secepatnya instan Bu. Karena begini, pembahasan itu yang cair bulan ini dari 4, 5, 6 itu terrealisasi dari anggaran 2022 Bu. Kalau bulan 8 ini itu terrealisasi di bulan 4, 5, 6 juga Bu. 2024. Kalau ada yang mau instan, Om Yu cari tuh yang instan. Saya tidak peduli, ya, karena tidak mungkin saya mau janji hari ini besok. Saya tidak berjanji. Ada juga saya dengar anggota DPR yang baru caleg sudah minta UMKM. Dari mana dia ambil doi? Bilang mau ambil KKB, saya uruskan UMKM. Bohong itu. Itu trik politik. Ya, mau ambil KTP, kakak. Sedangkan kami saja yang wakil sudah itu anggota DPR masih kok tahun depan baru kami janjikan. Karena jujur di sini ada saksi saya Bu. Ada beberapa hari Ibu Heni, Ibu siapa? Bisa, siapa? Ibu Rohaya. Dapat apa kemarin Bu? Berapa anggarannya Bu? 25. Ibu Heni berapa? Berapa bulan? Sekitar berapa bulan keluar? Akhir tahun. Ya, akhir tahun begini kan? Ah, sudah keluar. Kalau Ibu bilang Kak, saya cuma janji, silakan tanya mereka Bu. Kalau Ibu masih ragu, jangan ikut saya. Gitu. Banyak ditawarkan, coba karena masih ragu. Ya karena tahun itu karena selama ini tidak pernah dilihat. Kan tahun lalu saya sudah tawarkan. Ada yang bilang tidak, tidak percaya. Kamu rasa orang dapat, kamu tidak. Betul itu. Iya kan? Gitu. Berarti pernah ditawarkan. Tapi kenapa kata saya? Ya. Saya Bu, jujur saya katakan, saya ini orang tidak pusing. Prinsipnya apa hak kalian saya akan berikan. Saya punya gaji besar kok. Iya. Apalagi kalau saya di provinsi 200 juta lebih. Wih. Ada nggak? Ikut saya Pak. Ini Pak pertanyaan tentang pendidikan guru honor. Ini kayaknya setengah mati kalau guru-guru honor mau pergi melamar di sekolah. Katanya nanti ada di ACC dari Pak Wali Kota. Ini seperti apa ini Pak pendidikan itu? Seperti itu Pak. Terima kasih. Sebenarnya begini Bu, guru honor ini memang dia punya ada target atau apa ya, bentuk luar, dia tidak bisa menuntut juga upahnya. Pada dasarnya kita kembali pada wakil rakyat lagi. Ibu tidak perlu bah honor. Kalau saya kasih bantuan Ibu usaha, lantas saya dampingi, apakah Ibu mau bah honor lagi? Sekarang saya banyak kasih tahu staf saya di DPR. Gaji staf di DPR cuma 800 per bulan. Kalau saya kasih bantuan dia besok, kami kumpul 100 orang, besok Bapak duduk, Bapak kasih tadi ayam petelur 10.000 ekor. Contoh kecil saja. Ibu saya kasih 1 bulan 10 juta kali 30 hari 300 juta bagi 100 orang. Ibu mau ngasih honor? Tidak Pak. Hari ini. Jadi pilih yang tepat supaya jangan cuma dapat gaji honorer terus. Itu yang penting. Karena kehidupan kalian, kesejahteraan kalian ditentukan wakil kalian yang kalian pilih ke depan. Saya tidak bisa naikkan gaji honorer karena itu keputusan wali kota. Kami punya tugas memberikan bantuan aspirasi tepat sasaran agar kalian bisa sejahtera. Itu yang penting. Itu karena pemerintah, ya.
Kalau anak sekolah, itu saya juga minta kebijakan. Kayak seperti ini, saya punya ranah sekolah ini SMP, bukan susah gimana, tetapi honorer ini biasa kadang dari dinasnya itu sendiri. Kadang lebih banyak orang yang karena kedekatannya dengan kadisnya, kedekatannya dengan apa, akhirnya begitu kita, Pak bisa mau titip ini, bisa saja biasa Bu kita sampaikan begitu. Tetapi saya juga tidak bisa menjanjikan bahwa itu pasti. Ya, suatu saat misalkan ibu mau masuk di dinas ini, saya coba tanyakan kepada kadis, masih ada yang butuh honorer? Berkomunikasi langsung. Iya. Karena saya itu punya usaha. Iya. Punya usaha piring lidi Pak, karena saya cuma seorang diri. Oh canda ini ya. Iya. Siapa tahu dapat cowok Bu. Kan begitu maksudnya. Karena saya kan ditinggal dengan suami waktu bencana. Jadi tidak ada lah yang mata pencarian yang jelas, tidak ada saya. Jadi saya punya usaha cuma bikin piring lidi dengan biasanya jual kue kalau saat hari raya. Kami hari raya Hindu kan. Iya Bu. Untuk itu saya kalau boleh saya untuk mohon supaya bisa mohon apa namanya? Bantuan Ya. sedikit begitu. Gitu. Kalau untuk ini usaha sudah berapa lama jalan Bu? Sudah semenjak saya tinggal di sini Pak, di Untabini. Sudah ada izin usahanya? Ada izin usaha ada, tapi saya sudah pernah mengajukan ke Dinas. Iya, Nah, itu kan saya bilang tadi di bawah meja. Itulah Pak, kalau boleh saya bicara Bisa. dengan Bapak. UMKM saya kasih Bu, mungkin di atas sedikit tapi Ibu bikin proposal. Nanti Ibu ke rumah saya, ya, saya bikinkan proposal Bu. Tetapi apa kebutuhan Ibu nanti? Tidak berupa uang tunai. Ya, tidak berupa uang tunai Bu. Kalau Ibu mau UMKM, saya bisa cuma kasih paling 2 juta atau 3 jutaan. Karena memang terbatas. Ya, itu aja. Itu saja. Ya, mungkin nanti siapa di sini? Ibu. Iya, untuk UMKM-nya nanti. Ya. Bisa dimasukkan nanti toh? Iya. Oke, nanti dimasukkan di dalam grup. Cuman jangan juga masuk di grup, keluar lagi. Mau lompat jendela lagi satu orang. Itu lagi. Saya banyak kenal Iya. semua itu. Oke, ya Bu. Nanti masukkan ya Bu. Kita butuh kakak kalau UMKM berupa dana itu, kemudian KTP-nya Ibu, nomor HP dengan email. Ibu tahu tak? Ini yang bingung biasa. Saya pun juga butuh tahu itu email, tapi di HP itu ada email ya toh? Kalau HP Android ya, ada. Iya gini kan? Ada. Nah itu. Nanti tolong kalau ada, ya nanti ibu bantu. Nanti Ibu bantu. Ya carikan emailnya Ibu. Karena itu memang harus begitu Bu. Karena memang persyaratan untuk mendapatkan UMKM itu seperti itu. Ya, yang penting Ibu bersahabat dalam arti yang mana barangkali Ibu saya cuma kasih 2 juta ke depan, ya di bulan 4 janganlah Ibu bilang katanya ada 3 juta, jangan gitu ya. Oke Bu, disesuaikan Bu ya. Oke, makasih Bu. Ya, mungkin Suti ada? Minum kopi jodoh. Iya, minum kopi jodoh gitu. Iya. Kalau masih duduk-duduk mau kongko-kongko tanpa mic bisa kita merapat sini makan kue sama-sama. Saya. Halo, selamat malam Pak. Malam. Dengan Bapak siapa? Pak Radi Abdurrauf. Pak Radi. Radi. Panggilannya? Radi ya. Bapak tinggal di sini Pak ya? Ya tinggal di sini di Blok A. Oh iya. Sebelumnya di mana Pak? Sebelumnya di Petobo. Petobo ya. Kita tahu di sini kan semuanya karena korban gempa Pak ya. Iya. Bisa cerita sedikit soal kondisi Petobo waktu itu Pak? Gempa sendiri. Sudah berapa tahun di sana Pak? Di sana baru 2 tahun lebih. 2 tahun. Ya. Tapi anak istri selamat. Anak istri selamat semua. Oh, selamat ya. Jadi Pak, malam ini hari ini hadir di sini bagaimana ceritanya Pak? Ada yang undang atau bagaimana? Tidak ada, hanya tidak ada. Lewat tadi. Lewat.
Ya, misi dan misinya agak tertarik. Jadi dengar. Jadi bagaimana kesan Bapak setelah Pak Marcel menyampaikan visi misinya? Misi dan misinya itu saya tertarik. Maka tertarik sekali. Iya. Artinya bahasanya itu gimana yang mau diulang-ulang. Mudah dipahami, Pak ya. Iya, terima kasih Pak ya. Selamat malam. Hadir di segala bidang pemberdayaan masyarakat, UMKM untuk kesejahteraan. Bapak Marcelinus siap melayani, bukan untuk dilayani. Jangan biarkan dia sendiri.